Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rencananya hari ini pagi ini saya mau memanaskan mesin mobil ya. Tapi ternyata hanya kuat ngangkat satu kali, itu pun kayak terasa berat sekali ya teman-teman. Kalau saya lihat di indikator voltmeter ya, tadi di sini ya saya pasang voltmeter di dashboard. Ya teman-teman ya, itu hanya tertera 11,3 volt ya, makanya akinya nggak kuat ngangkat ya, nggak kuat ngangkat motor starter. Saya rasa ini memang akinya yang sudah tidak bisa menyimpan arus yang sesuai dengan kebutuhan motor starternya, karena di bodi akinya memang tertulis tahun 2017. Nah, sekarang udah tahun 2020, udah 3 tahun ya. Saya rasa akinya yang memang sudah lemah. Oke teman-teman, akan saya cek dulu tapi sebelumnya, dan kalau memang lemah akan saya cas ya, sementara darurat. Oke teman-teman, akan saya cas dulu dan cek dulu akinya. Untuk memastikan lagi apakah akinya yang benar-benar tekor, akan saya cek menggunakan ini avometer ya. Akan saya cek ya, berapa sih yang terbaca di layar indikatornya. Ini kabel hitam ke negatif aki, kabel positif ke positif aki. Ini akan saya nyalakan dulu ya teman-teman. Ini jarum menunjuknya, saklarnya menuju ke DC volt yang ke 20 ya, angka 20. Jadi terbaca berapa di sini ya teman-teman. Ternyata tegangan aki ini hanya terbaca 9,9 volt teman-teman. Pantesan saja tidak kuat ngangkat motor starternya. Oke, fix ya teman-teman. Akan saya cas dulu akinya, akan saya lepas dulu akinya. Akinya sudah saya lepas, dan ini adalah aki tipe GS hybrid ya, tipe aki GS hybrid. Ini NS 60 ya teman-teman, yang kapasitasnya 45 ampere. Oke, akan saya cas dulu ya teman-teman. Ya teman-teman, berhubung saya tidak punya alat charger aki, maka akan saya bikin sendiri. Kebetulan saya ada barang bekas ya, barang bekas trafo amplifier. Itu kalau nggak salah 5 ampere besarnya, 5 ampere, terus ada dioda, terus ada kabel ya. Itu bahan-bahan sederhana untuk merakit alat charger aki darurat ya teman-teman ya. Ini karena saya tidak punya alat charger aki, kan saya rakit saja. Ya teman-teman, bahan-bahannya adalah ya ini ya, ini teman-teman ya. Ini adalah trafo bekas amplifier ya. Trafonya 5 ampere teman-teman ya. Ini trafo bekas amplifier, ini 5 ampere, dan
ini ada sebuah penyearah, dua buah penyearah atau dioda, kalau bahasa elektroniknya tuh dioda penyearah, dua buah. Udah saya solder seperti ini, tinggal merakit nanti ya teman-teman ya. Dan juga ini ada steker ya, steker bekas ya. Ini juga ada kabel bekas ya. Oke, akan saya rakit saja teman-teman ya. Mungkin teman-teman seandainya tidak ada alat cas aki, teman-teman bisa melakukan seperti saya dengan menggunakan trafo bekas ya. Tentunya trafo bekasnya masih berfungsi ya teman-teman ya. Oke, akan saya rakit saja. Teman-teman, untuk merakit alat charger aki sederhana ya teman-teman, kita butuh trafo ya, trafo penurun tegangan. Ini saya ambil dari bekas amplifier. Di sini ada keluarannya, ada tertulis 12 volt ya, 12 volt. Nanti akan saya ambil arus dari sini 12 volt, karena aki mobil itu tegangannya adalah 12 volt. Dan ini adalah CT, ini jenis trafo CT ya teman-teman ya. Ini nanti akan saya pasang dioda penyearah. Dan di baliknya ini teman-teman, ini ada tanda 0 volt, tanda 220 volt. Jadi nanti akan saya pasang kabel di sini dan di sini. Yang sini nggak kepake ya teman-teman ya, karena 110 volt itu di Indonesia itu jarang sekali digunakan ya. Kalau untuk di Indonesia kebanyakan antara 220 volt ya, sampai 250 volt. Jadi akan saya pasang kabel di sini. Nah, pertama akan saya pasang kabel ini aja, akan saya rakit penyearahnya 12 akan saya solder ya teman-teman ya. Nah, ini sudah menempel ya teman-teman. Jadi ini adalah dioda penyearah. Jadi ini saya pasang dua buah, ini 12, ini di angka 12 volt. Dan ini CT ini adalah buat untuk kutub negatif baterai. Kan saya pasang kabelnya. Ini ada kabel merah dan putih, yang merah dan hitam ya. Yang merah akan saya tempelkan di kutub positifnya ini. Ini adalah untuk kutub positif. Nah, dengan yang hitam ini untuk negatif baterai. Oke teman-teman ya, sekarang tinggal memasang untuk arus listrik yang ke PLN. Ini saya pasang di 0 dan 220. Ya teman-teman ya, cukup sederhana sekali ya teman-teman ya. Kita hanya butuh dua buah dioda penyearah, satu trafo bekas ya, bekas amplifier, dan beberapa kabel ya. Nah teman-teman, ini adalah kabel untuk nantinya ke listrik rumah ya, ke PLN. Dan ini adalah nantinya kabel ke positif baterai dan negatif baterai. Oke teman-teman, sudah selesai merakitnya, akan saya coba untuk mengecas aki mobil. Teman-teman, udah jadi ya, akan saya coba buat
ngecas aki. Ini kabel hitam ke kutub negatif baterai atau aki, sedangkan kabel merah ke kutub positif aki. Ini urutannya teman-teman, ini ke dioda, sedangkan ini akan saya colok ke PLN. Ini ada stop kontaknya sini ya teman-teman ya. Oke, kemudian akan saya tunggu beberapa waktu lah, mungkin ada 1 jam ya teman-teman ya. Nanti akan saya coba lagi 1 jam, akan saya angkat akinya, terus akan saya pakai untuk menyalakan motor starter, untuk starter mobil. Oke teman-teman, demikian cara membuat charger aki sederhana. Ini sangat sederhana sekali ya teman-teman, tidak ada indikator apa-apa, cuma kabel dan trafo penyearah ya teman-teman. Ini sangat sederhana sekali. Nanti akan saya cabut setelah 1 jam, akan saya cek akinya apakah sudah terisi atau belum. Teman, proses pengecasan aki udah selesai, saya kira cukup ya, sudah 1 jam. Makanya saya akan cek dulu, ini saya udah pasang akinya lagi, saya akan cek dulu berapa tegangannya yang terbaca di ampermeter ya. Udah 12,6 ya teman-teman ya, 12,6. Nah, berarti udah bertambah nih ya, udah memenuhi syarat untuk menyalakan starter mobil. Kalau begitu akan saya coba saja untuk menyalakan starter mobil. Apakah kuat teman-teman? Oke teman-teman, akan saya coba untuk menyalakannya setelah dicas tadi. Oke teman-teman, ternyata berhasil ya. Ya, walaupun ini hanya sifatnya darurat ya teman-teman. Semestinya akinya emang harus diganti, ini udah lama, udah 3 tahun umurnya. Ini sekalian mobil akan saya panaskan biar mesinnya mengisi ya, biar alternatornya mengisi ini akinya. Oke, demikian teman-teman, semoga ulasan tadi bermanfaat ya buat teman-teman yang mengalami masalah aki drop ya. Ini hanya sifatnya darurat ya teman-teman ya. Semestinya akinya ya harus diganti yang baru karena sudah lemah. Oke teman-teman, hanya dengan bermodalkan ini ya, trafo bekas ya, trafo bekas sama beberapa kabel sama dioda, dan juga sedikit kreativitas ya, kita bisa mengecas aki dengan alat rakitan kita sendiri. Tentunya sangat menghemat biaya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.